ini huruf hidup a selanjutnya huruf mati. Dia huruf hidup ketemu huruf mati, ya. Dama, maka dia nggak dibaca a dama, tapi a-nya dipanjangin. Oh. Dama. Oke. Samaniyata azwajin. Sama Samaniyata azwaj. Kalau mau disambung samaniyata azwajim minad dha'ni itsnaini wa minal ma'zi itsnain. Nah, di sini qul adza. Nah, A-nya panjang kan? Iya, betul. Kenapa A-nya panjang? Sebenarnya A-nya ada 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman ngaji, kita balik lagi di acara Ngaji Mania. Seperti biasa, saya dan Pak Ustadz Ambiya Dahlan akan belajar sama Pak Ustadz Ambiya Dahlan tentang ilmu tajwid ya, ilmu membaca Al-Quran. Kalau kemarin kita udah ngebahas beberapa tentang mat ya Pak Ustadz ya. Udah 4 mat. Nah, hari ini kita mau ngebahas mat lagi. Tapi sebelum kita mulai ngebahas mat Pak Ustadz, kita mau ingetin, silakan ditonton video terbaru kita ya Pak Ustadz ya. Apa Pak Ustadz videonya Pak Ustadz? Apa? Unboxing. Iya betul. Unboxing pesantren. Oh, yes. Itu mantap pokoknya. Oh iya. Jadi kita keliling-keliling ke pesantren. Kemarin baru satu pesantren sih ya Pak Ustadz ya. Kita ngobrol sama santrinya di sana, ngelihat bagaimana kondisi pesantrennya, kegiatannya seperti apa. Pokoknya seru sekali ya. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu dunia pesantren seperti apa, silahkan ditonton aja unboxing pesantren ya Pak Ustadz. Nah, sekarang kita akan ngebahas mengenai mat Pak Ustadz. Ya. Kemarin kita udah ini Ngaji Mania sekarang ya. Ngaji Mania ya, beda lagi nih. Ini yang viewernya dikit ya. Walaupun viewernya dikit nggak apa-apa Mas. Jalan aja udah. Jalan aja. Ya. Aduh. Kalau 100 orang yang nonton terus dia share lagi kan lumayan ya Pak Ustadz ya, ilmunya bisa jadi amal jariah ya buat teman-teman juga, buat kita juga. Ya. Nah Pak Ustadz, kemarin kita udah ngebahas beberapa mat Pak Ustadz. Ada mat apa aja? Kemarin kita bahas tentang mat. Jadi kan mat itu kan waktu kita bahas kan ada yang mat asli, ada mat far'i. Ada yang asli, ya kan? Ada yang far'i. Ya kan? Mat ada 2, ada asli, ada mat far'i. Nah, mat tabi'i, mat asli dan mat tabi'i sama tuh. Iya. Tabi'i, ya. Tabi'i. Mat far'i ini terbagi 13. Iya. Yang kemarin banyak banget tuh kita bahas. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 13. Nah, kita sudah bahas kemarin yang pertama itu mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil. Wajib mutasil. Kalau mau tahu tonton di video sebelumnya ya lengkapnya. Wajib mutasil. Nah, yang terus? kedua ada jaiz. Jaiz munfasil. Nah, munfasil. Jaiz munfasil. Yang ketiga kemarin bahas mad arid. Arid lis sukun. Nah, yang keempat kemarin mad iwad. Mad iwad. Mad iwad. Nah, udah 4 tuh. Mad wajib, mad jaiz, mad arid lis sukun, mad iwad. Oke. Udah. Mau tahu ini apa? Tonton video sebelumnya. Nah, sekarang ini buat review dulu. Oh iya, kan? boleh. Takutnya teman-teman tuh wah, tiba-tiba dia langsung nonton yang baru video gitu. Ini ya. Video ini dia bingung. Nah, mad wajib mutasil ada di video. Mad wajib mutasil dan mad jaiz itu ada di video sebelumnya. Ini satu episode nih kita nih. Terus mad arid lis sukun sama mad iwad juga satu episode. Udah. Tuh video yang lalu. Gimana mad wajib, mad jaiz, mad arid, mad iwad? Nah, tonton pokoknya kata Bang Iji tonton. Nah, kalau kita jelasin lagi ngurang lagi. Kita berarti sekarang ngebahas yang selanjutnya aja. Nah, sekarang kita bahas yang kelimanya ya. Iya. Yang baru keempat nih. Sekarang yang kelima kita bahas mad badal. Mad badal. Ya. Mad badal. Mad badalun sebenarnya ini, cuma biar gampang aja. Mad badal. Apa itu mad badal? Mad itu panjang. Badal itu artinya badal menggantikan. Masya Allah.
Kan saya sering dengar Pak Ustadz kalau umroh bisa dibadalin. Umroh badal, haji Kalau badal. bisa dibadalin. Dan mad juga ada badal Mad juga bisa dibadalin. Ya. Apa itu mad badal? Karena badal ini artinya pengganti. Pengganti. Jadi badal itu artinya pengganti. Apa yang diganti? Karena biasanya dalam Al-Quran itu sebenarnya Bang Ibzi ada 2 huruf. Iya. Ada 2 huruf. Tetapi salah satu huruf itu ada huruf mati, maka ketika dibaca dia kurang tepat. Maka dari itu karena huruf yang double ini salah satunya mati, maka dia akan dibaca mad. Dia jadi dibaca panjang. Bingung nggak kamu? Saya aja bingung. Jadi akan baca panjang. Nanti kita lihat contohnya ya Pak Ustadz. Oke. Contohnya Pak Ustadz. nih, sebenarnya asal katanya adalah alif ya. Jadi mad badal ini saya informasi. Mad badal ini khusus tentang hamzah atau alif. Oh. Oke. Mad badal ini khusus tentang hamzah atau alif. Jadi cuma 2 huruf ini ya. Hamzah atau alif. Misalnya a ketemu hamzah, alif ketemu hamzah, dama. Dama. Ke dalam Al-Quran kita nggak nemukan kata ini. Iya. Dama enggak. Nah, gimana kok bisa kita membacanya panjang jadinya? Jadi karena salah satu huruf mati, ini huruf hidup a selanjutnya huruf mati. Dia huruf hidup ketemu huruf mati, ya. Dama, maka dia nggak dibaca dama, tapi a-nya dipanjangin. Oh. Dama. Oke. Tapi khusus ini ya 2 huruf ini doang ya Pak Ustadz? Iya. Karena huruf lain nggak bisa ya? Nggak bisa. Dia hanya hamzah aja atau alif. Adama misalnya gitu. Jadi banyak nanti kalau kita temukan di dalam Al-Quran itu hamzah yang panjang, ya. dua harakat. Nah ada kemungkinan 2, bisa jadi dia mad tabi'i, ya kan? Bisa jadi dia mad badal. Oh. Maka tergantung seseorang dia mengerti nggak kata dalam bahasa Arabnya. Oh, jadi harus paham arti dari katanya ya Pak Ustadz? Iya. Dia paham nggak? Jadi kalimat tuh satu kata. Ya. Dia paham nggak? Gitu. Apakah dia masuknya walaupun sama mad badal juga pun karena mad dibaca panjang, dia dibacanya menjadi 2 harokat. Ini kan bacanya jadi 2 harokat kan? 2 harokat. Adama. Banyak dalam Al-Quran kita temukan nanti. Lihat aja yang Al-Quran biasanya harokat terdiri begini nih. Adama. Atau ada lagi. Sebenarnya dia mana. Mana. Tapi di dalam Quran menjadi mana. Oh, enggak 2 harokat Ustaz. Atau 2 harokat. Ya, walaupun begini itu sebenarnya baca 2 harokat dia. Makanya harus paham bahasa Arab. Oh. Kalau mana itu artinya apa? Ya sama, beriman. Oh. Ya. Nah, jadi biasanya kalau nggak alis begitu gini. Nanti kalau alis beda lagi ntar, marfar beda lagi. Kalau yang alis ntar beda lagi. Oh, tapi masih kayak gini. Iya. Nanti mad badal ketika dia nanti ketemu lagi depannya ada apa-apa macam itu bukan lagi jatuhnya mad badal. Jatuhnya jadi mad farq. Beda lagi tuh. Makanya penting banget kalau sebenarnya kalau semakin kita bahas Quran makin puyeng tuh makin puyeng banyak banget mad ini ya gitu kan. Yang kemarin aja saya udah agak lupa nih Pak Ustaz. Saya juga pengen nonton lagi nih nanti Pak Ustaz ya. Apa yang kita bahas kemarin ya Pak Ustaz ya. Nah, jadi kebanyakan kayak gini. Saya juga nggak bisa menjelaskan lebih jauh karena contohnya sebenarnya banyak banget. Nah, kalau kita buka dalam Al-Quran pun kita akan sulit menemukan karena memang kata-katanya ini hanya tertentu aja. Karena nggak semua kata kita temukan selalu ada mad badal. Ya, okay. Contoh kalau nun mati, hukum nun mati ya, antara izhar, idgham, iqlab, ikhfa. Itu setiap halaman juga pasti ketemu. Kasusnya ada ya. Kasusnya ada gitu. Ada kata-katanya itulah. Kemudian mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil itu gampang ketemunya tuh. Apalagi gunnah musaddah. Gunnah yang atasnya kan itu udah baca. Itu gampang banget tuh. Kol-kola apalagi banyak lagi. Tapi kalau ini agak susah karena dia hanya beberapa kata aja gitu. Search-nya harus di Google ya. Jadi ini namanya mad badal. Jadi mad badal dia ya banyak sih sebenarnya kalau kita cari di Al-Quran ya diantaranya dia adama. Sebenarnya asal katanya adama. Ya. Tapi dia karena diganti a-nya diganti menjadi karena double jadi
sama sebenarnya kayak dalam Quran tuh kayak ada tasdid. Tasdid. Oh iya, betul. Tasdid itu sebenarnya 2 huruf dia yang digabungkan. Gitu aja. Sama. Makanya agak ditekan ya kalau. Iya. Ya, gitu ya. Ini kan ini kan enggak adama jadi adama karena 2 huruf jadi diganti menjadi panjang adama kayak mana jadi mana. Oke, ini mad badal. Ini kalau nggak salah mad yang ke berapa kita bahas? Yang kelima ya? Betul, Bos. Mad badal yang kelima nih. Saya nomorin dulu lah. Kelima. Itu bulat tuh 5 nih. 5 ya. Termasuk 0 lagi. Bukan mau gambar orang ya, teman-teman. Ntar dikasih mata, dikasih senyum. Nah, sekarang nomor 6. Nomor 6 namanya mad farq. Mad farq. Nah, ini double nih. Mad farqun namanya. Mad farqun mad badalun sebenarnya. Kalau kita sebut mad badal aja. Mad farq. Apa itu mad farq? Mad farq itu sama seperti mad badal, cuma dia itu biasanya ciri-cirinya dia sama seperti mad badal, udah nggak jauh beda nih, karena dia ada 2 huruf yang berhadapan. Cuma dia bedanya adalah karena dia mad farq, farq itu artinya pembeda ya. Pembeda. Farqun itu artinya beda. Iya. Farqu baina hadza wa hadza itu kan apa bedanya itu, Pak? Artinya kan pengganti badal. Ini farqun pembeda. Artinya pembeda. Apa yang membedakan? Dia hampir sama dengan mad badal. Sama dengan mad badal. Cuma dia di dalamnya itu mengandung istifham. Istifham. Apa itu istifham? Itu pertanyaan. Jadi kalau kita belajar nahwu shorof, namanya pertanyaan, istifham tuh. Kalau ada harfu istifham tuh berarti ada pertanyaan. Dia yang pertama istifham, yang kedua setelah ada huruf yang sama, ya setelah ada huruf yang sama, entah dia alif atau hamzah di sini. Setelah ada huruf yang sama, di sini ada huruf yang bertasdid. Ya, nih ya, ada huruf yang bertasdid. Saya kasih contoh. Di dalam Al-Quran tuh hanya beberapa aja. Ini kan contohnya tadi nih. Karena mad itu kan mad panjang sama. Kalau mad badal itu huruf yang sama kemudian diganti jadi panjang. Ya, karena mad dipanjangin. Huruf mad farq itu dia artinya pembeda. Oleh pengganti ini beda. Syaratnya ada istifham, kedua setelah huruf yang sama dia ada tasdid. Banyak nih ya syaratnya, Pak Ustadz ya. Saya kasih contoh, karena dia ada huruf istifham, pertanyaan itu banyak. Bisa dia who, where, why, WH5 ya. W5, H1. Itu kan how. Ya, itu istifham tuh. Di mana, kapan, siapa? Aina, mata, di mana, kapan, siapa? Man, siapa? Atau dalam Al-Quran tuh selain man itu ada a tuh apakah. Ini dalam surah Al-An'am ayat 143 misalnya. Makanya dia ini enggak banyak kita temukan, Bang Ibzi. Enggak banyak ditemukan. Dia sama kayak ini ya, apa? Mad badal ya, Pak Ustadz ya. Al-An'am 143. Udah, Pak Ustadz. Oke. Coba dibaca. Samaniyata azwajin samaniyata azwaj. Kalau mau disambung samaniyata azwajim minad dha'ni itsnaini wa minal ma'zi itsnain. Nah, di sini qul azza. Nah, A-nya panjang kan? Iya, betul. Kenapa A-nya panjang? Sebenarnya A-nya ada 2. Tapi ada tanda ininya ya? Ya. Tanda apa itu? Alis ya? Alis. Nah, oke. Nih, di mana istifhamnya? Di mana ini kan kul dzakarain. Sebenarnya aslinya tulisannya adalah kul a yang pertama nih istifham nih, pertanyaan. Az-dzakarain. Nah, yang kedua dia kan tuh alif lam syamsiah. Ada tasdid enggak? Ada. Az-dzakarain. Oke. Kul di sini istifhamnya. Nih, A yang pertama. Az-dzakarainnya masuk sini. Setelah alif ketemu kan ada tasdid. Az-dzakarain.
Kul adzakaraini. Di sini ada, nah syaratnya yang pertama ada istifham, pertanyaan kan? Kayak orang Arab gini, a anta minal masjid, apakah kamu dari masjid? Jadi nggak nanya hal, nggak pakai hal, tapi a anta. Gitu. A tuh udah pertanyaan apakah. Ini kan syarat madfarki, ini istifham. Pertanyaan ya, Pak. Pertanyaan sama ada 2 huruf, setelah itu dibarengin dengan tasdid. Tasdid. Oke. Kul a'adzakarain. Harusnya tulisan begini. Ini istifhamnya. Iya. Istifhamnya ini ketemu alif kan? Iya. Ini alif lam syamsiyah nih. Asyamsiyah. Nah, tapi dalam Al-Qur'an dia tulisannya menjadi begini. Gimana tadi? Kul hamzahnya panjang. Ada alisnya. Ada alisnya. Langsung gitu. Ada ininya juga sih, Pak. Oh, ada alifnya. Lurusnya juga. Oke, berarti ada lurus enggak yang lurus gini, Pak? Oh, itu hamzah berarti kita. Ada. Berarti ini bukan alif. Oh. Berarti hamzah baru asyamsiahnya. Iya. Kul al gitu. Oh. Ya kan? Gitu kan? Iya, ada perlu tanda yang ininya juga kan nih, Pak? Mana? Yang lurus gitu. Diri. Iya. Gitu. Kul adzakarain. Oke. Karain. Oh, jadi kayak gitu ya. Tuh. Jadi nggak lagi dibaca kul adzakarain, kul adzakarain. Nah, makanya ini kenapa saya bahas antara mad badal dengan mad farq berbarengan. Karena hampir sama antara mad badal dengan mad farq. Bedanya mad badal hanya bertemunya 2 huruf. Ya gitu ya, 2 huruf yang sama yaitu hamzah. Ini pokoknya dua-duanya ini membahas tentang ini nih. Hamzah atau alif. Ini juga ketemu 2 huruf alif ya. Setelah itu dia ketemu yang ada bertasdidnya. Tasdidnya. Nah, sama. Cuma salah satunya ini ada pertanyaan istifham. Nah, ini dalam surah apa tadi? Al-An'am ya? Al-An'am ayat 143, Ustaz. Oke, Al-An'am. Al-An'am 143. Nah. Ada yang kedua, surah Yunus ayat 59. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faj'altum minhu haraman wa halalan. Qul Allahu. Enggak baca kul, enggak baca kul enggak baca kul Allah atau kul Allah enggak. Kenapa? Sebenarnya dia itu 2 huruf yang sama ya. Saya kasih contoh. Sebenarnya tulisannya begini nih. Kul. Ini kan istifham nih. Iya. Kul. Sebenarnya Allah. A-nya 2. Okay. Baru Allah. Nah, baru Allah. Kul Allah. Hu hi ha. Habis itu. Kul Allah. Hu iya. Istifhamnya. Sebenarnya tulisannya begini. Iya. Kul Allahu. Tapi karena dalam Al-Qur'an dia masuknya mad farq, jadi nggak ditulis kul Allah. Maka tulisan dalam ayat Al-Qur'an adalah kul Allah. A-nya panjang. Iya. Gitu, hamzah. Iya. Dalam Al-Qur'an panjang ya, alif ya? Alif panjang. Ya, alif panjang. Set. Alis. Kul Allah. Nah, gitu panjang kan? Iya. Kul Allahu. Gitu ya? Iya, betul. Pokoknya panjang lagi. Kul Allahu. Kenapa A-nya jadi panjang ini? Karena di sebenarnya ada 2 alif. Yang 2 alif digabungkan. Nggak mungkin kul Allah. Jadi panjang. Kul Allahu. Nah, namanya ini mad farq. Ini dalam surah Yunus ayat 59. Yunus ayat 59. Ustadz, ini bacanya berarti kalau mad farq itu 2 harokat atau 6 harokat? Kalau ada alis nih bacanya berarti 5. Antara 2 sampai 5 atau 6. Qul adzakarain. Qul Allahu. Cuma kalau nggak bacain dia baca yang ini. Qul adzakarain. Qul Allahu. Nah, digabung jadi panjang nih. 2 sampai 5 atau 6. Jadi ini yang kelima dan keenam ada mad badal dan mad farq. Gitu. Jadi mad badal dan mad farq itu tentang pertemuan ini ya, Pak Ustadz ya. Hamzah dan alif. Kalau mad badal ganti alifnya jadi panjang dibuang. Kalau mad farq itu mad badal bertemu dengan
setelahnya depannya ada tasdid. Huruf yang bertasdid. Dan ada pertanyaan. Maka disebut pembeda farq. Beda, dia harus beda kan dari yang awal dengan yang kedua beda. Maka disebut farq. Ada farqun di situ. Apa yang membedakan? Tulisannya. Dan cara bacanya berbeda. Cara baca yang ini az-zakarain ketika sudah masuk mad farq dibedakan qul az-zakarain. Oke. Makanya farq beda. Kalau mad badal emang 2 harokat aja. Mad badal 2 harokat. 2 harokat. Dan kalau ini antara 2, 3, 4, 5 atau 6. Oke. Seperti itu ya teman-teman. Hari ini kita sudah belajar mengenai mad badal dan juga mad farq. Ini agak bikin berpikir ya Ustaz ya. Ya, sebagian orang tuh ya dia asal baca aja tapi atau dia sudah tahu cara bacanya. Cuma baru oh ini namanya mad badal. Oh ini namanya mad farq. Oh ini. Dan memang salah satu syarat biar bisa paham ini ya harus tahu bahasa Arab ya Pak Ustadz ya? Iya. Jadi tahu. Kita kalau tahu bahasa Arab kita tahu nih, ini sebenarnya istifham nih, ada huruf istifham. Orang kalau nggak tahu, ini kok panjang sih? Ini hanya kenapa panjang? Oh berarti sebenarnya dia ada istifham yang mahdzub. Mahdzub itu yang dihilangkan. Kok hanya panjang sih? Tumben nih. Oh ternyata ada huruf istifham yang dihilangkan. Maka digabungkan. Maka jadi berbeda tulisannya yang awal dengan yang kedua. Cara baca yang awal dengan yang kedua berbeda. Maka disebut mad farq. Itu harus paham betul tuh. Gitu. Orang harus paham betul. Ya maka dari itu ya harus ngaji juga. Betul. Dengan guru-guru kita yang paham gitu. Iya. Ya saya sih juga belajar juga sama guru-guru saya. Iya. Dokter Musin Salim, banyak dokter guru-guru saya belajar dengan beliau. Siap Pak Ustadz. Kalau gitu hari ini kita udah tahu ya mengenai mad badal dan juga mad farq. Kalau misalnya teman-teman ngaji juga di rumah mungkin mau mencari-cari ya Pak Ustadz ya mana contoh-contohnya, bisa komen di bawah aja ya Pak Ustadz ya, nanti biar kalau misalnya episode yang akan datang kita coba bacain apakah itu termasuk mad badal ataukah mad farq ya. Kalau ada yang komen ya. Oke. Semoga ada yang komen dan menemukan ya Pak Ustadz ya. Apakah betul ataukah itu mat yang lain itu yang ditemukan sama teman-teman ngaji ya di komen-komen bawah ini ya. Semoga nanti kita bacain ya. Oke kalau gitu terima kasih sudah nonton Ngaji Mania hari ini. Kita ketemu lagi di Ngaji Mania berikutnya. Terima kasih Pak Ustadz. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz bisa bermanfaat buat teman-teman ngaji yang ada di rumah. Silakan di-share, di-like, di-subscribe channel ngaji ini ya. Kita ketemu lagi di Ngaji Mania berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.